Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganisme atau penyembahan berhala merupakan suatu bentuk ritual yang dianggap ibadah oleh sebagian besar kaum Arab jahiliyah pada suatu ketika dahulu. Paganisme juga dipusatkan di Mekah, lebih tepatnya di sekitaran Ka'bah yang dikelilingi dan ditawaf oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Berhala banyak didirikan dan disembah pada masa itu karena beranggapan bahawa ia adalah Tuhan atau salah satu sekutu Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail khususnya di Mekah akhirnya dicampur adukkan dengan pelbagai kesyirikan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Hal itu terus berlaku hinggalah terjadinya Fathu Makkah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya membawa kepada sinar cahaya keimanan umat Islam dan menutup kegelapan jahiliyah dan kesyirikan. Tapi bagaimanakah sebenarnya mulai terjadi paganisme di kota suci itu? Siapakah orang yang bertanggung jawab mencampurkan kesyirikan dan penyembahan berhala di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Mari simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan, kami berharap bagi penonton yang belum subscribe channel ini untuk menekan tombol subscribe dan memberikan like serta komentar sebagai bentuk dukungan Anda bagi channel ini. Dalam sebuah hadis disebutkan yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim adalah Amr bin Luhai Abu Khuza'ah. Dia adalah orang pertama yang mengajak bangsa Arab untuk menyembah berhala. Lebih jelasnya, Ibnu Katsir mengisahkan sebagai berikut. Pada masa itu, penyembahan berhala pertama kali dilakukan di Hijaz, yang disebabkan oleh pemimpin mereka yaitu Amr bin Luhai. Dia adalah orang pertama yang menyuruh bangsa Arab untuk menyembah berhala. Dia adalah pemimpin yang kaya raya, konon ia memiliki 20.000 unta. Pada musim haji, ia biasanya menyembelih 10.000 sapi dan memberi pakaian kepada 10.000 orang setiap tahun. Dia adalah orang kaya yang dikenal sangat dermawan. Ia sering memberi makan masyarakat Arab dengan makanan yang lezat dan nikmat. Maka kata-kata dan perbuatannya seakan menjadi hukum yang berlaku di Arab. Hal itu karena dia adalah orang yang sangat dihormati dan sangat diperhitungkan. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Amr bin Luhai meninggalkan Mekah menuju Syam untuk suatu urusan. Ketika sampai di suatu daerah di Balqa, ia bertemu dengan sejumlah orang yang menyembah berhala. Maka ia bertanya kepada mereka, apakah berhala yang kalian sembah ini? Mereka menjawab, ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Jika kami minta hujan, maka kami pun diberikan hujan. Jika kami minta tolong, maka kami pun diberi pertolongan. Maka Amr bertanya, maukah kalian memberiku satu berhala yang akan aku bawa pulang ke negeri Arab untuk mereka sembah? Mereka pun memberinya satu berhala bernama Habal. Kemudian ia bawa berhala itu pulang ke Mekah. Ia dirikan berhala itu dan ia perintahkan orang-orang Arab untuk menyembah dan menghormatinya. Setiap kali disuruh, maka para anggota kabilah Kinanah dan Quraisy selalu menjawab, kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang aku miliki. Kau memilikinya dan dia tidak memilikimu. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa orang pertama yang membaca talbiyah seperti di atas adalah Amr bin Luhai. Disebutkan pula bahwa pada suatu kali Iblis menampakkan diri kepadanya dalam wujud orang tua. Iblis mengajarkan kalimat ini kepadanya dan dia bisa mendengar kalimat ini kepadanya. Dia pun mengucapkan apa yang diucapkan oleh Iblis, lalu dia diikuti oleh orang-orang Arab. Setan tidak berhenti sampai di sini. Lebih jauh, ia ciptakan berbagai bid'ah di dalam agama mereka hingga benar-benar jauh dari agama Ibrahim al-Khalil. Dia pun diikuti oleh banyak orang dari bangsa Arab. Lebih dari itu, semua mereka juga telah menciptakan berbagai syariah batil dan merusak oleh pemimpin mereka yaitu Amr bin Luhai dianggap sebagai sesuatu yang membawa maslahat dan rahmat bagi binatang dan ternak. Dialah orang yang pertama mengabulkan kekaburan terhadap agama. Dia jugalah adalah seorang pendusta dan palsu. Sayangnya, meskipun ia bodoh dan sesat, tapi orang-orang Arab itu selalu patuh kepadanya.
Sebelumnya, mereka sudah mengikuti amat dalam melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih sesat, yaitu menyembah berhala. Hal inilah yang disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariahkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 103. Lalu, apakah hukuman yang diterima oleh Ammar? Apakah merupakan balasan yang setimpal dengan perbuatannya? Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Ammar bin Amir al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Dia adalah orang pertama yang melepaskan sawaib dan mengores telinga Bahirah." Dalam hal ini, Al-Munawi berkata, karena dia telah menciptakan bid'ah yang menyeru kaumnya ke dalam kesesatan, maka di neraka usus perutnya keluar dan diseret di atas api neraka. Jadi dia mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai bin Qum'ah bin Khindib, saudara Bani Ka'ab, sedang menyeret ususnya di neraka." Beliau juga bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang pertama yang melepaskan saibah dan menyembah berhala adalah Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Sungguh aku melihatnya di neraka sedangkan dia menyeret ususnya. Dalam riwayat lain dinyatakan yang bermaksud, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Jahannam saling menghancurkan satu sama lain. Aku melihat Ammar sedang menyeret ususnya. Dia adalah orang pertama yang melepaskan saibah." Beliau juga bersabda yang bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Aqsam bin Al-Jum Al-Khuzai, 'Wahai Aqsam, aku melihat Amr bin Qum'ah bin Khindib sedang menyeret ususnya di dalam neraka. Aku tidak melihat satu pun orang laki-laki yang sangat mirip dengan laki-laki lainnya melebihi kemiripanmu dengannya atau kemiripannya denganmu.' Maka Aqsam bertanya, 'Apakah kemiripan dengannya ini membahayakan aku, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak, karena engkau adalah mukmin sedangkan dia adalah kafir. Dia adalah orang yang pertama mengubah agama Ismail. Dia bangun berhala dan menggores telinga Bahirah, melepaskan saibah dan mempersembahkan wasilah serta melindungi hamiyah.'" Demikianlah azab yang diterima oleh Ammar bin Luhai akibat perbuatan kejinya yang telah mengotori agama suci Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat dan ajaran Nabi Ibrahim bukanlah menyembah kepada berhala, akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Semoga kita semua tetap hidup di dalam iman dan mati di dalam iman percaya kepada Allah sahaja. Amin. Terima kasih kerana Anda telah menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, share, dan meninggalkan komentar sebagai bentuk dukungan bagi kami untuk membawakan video-video yang lebih menarik.